Sebenarnya kita dalam mengalami penurunan atau kerugian dalam membeli instrumen apapun lebih baik melakukan averaging down atau kita melakukan stop loss. Itu adalah tema kita pada hari ini. Welcome back di RF Channel on YouTube. Selamat datang kembali. Sudah kembali di hari Senin. Senang sekali saya bisa menyapa Anda semua dengan tema yang cukup menarik karena pada beberapa waktu terakhir temanya mengalami penurunan dari instrumen-instrumen yang ada di dunia dan termasuk juga yang ada di Indonesia. Ya, salah satunya tentu diakibatkan karena Federal Reserve, the Fed, Bank sentral di Amerika melakukan kebijakan kenaikan atas suku bunga untuk mengkonter balik daripada inflasi, sehingga banyak sekali aset-aset instrumen investasi yang mengalami koreksi di dunia. Nah, pertanyaannya jadi kembali, kalau kita tahu dalam suatu strategi ketika kita membeli dan dalam keadaan rugi, biasanya kita bingung nih, kita mikir lebih baik averaging down atau stop loss ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas dengan jauh lebih detail mengenai apa itu averaging dan apa itu stop loss, masih bersama dengan Ryan Filbert dan juga Okta Investama Berjangka atau okta.id, di mana okta.id adalah salah satu broker forex yang terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia. Jadi bila Anda belum memiliki akun untuk trading forex dan Anda mau mencoba melakukan transaksi forex, Anda bisa coba di okta.id. Karena apa? Karena okta.id adalah salah satu broker yang diawasi dan resmi di Indonesia. Kita mulai pada video kali ini. Kalau pasar sedang mengalami penurunan, bagi seorang trader biasanya dihadapkan pada dua pilihan untuk menyikapi penurunan. Dan saya mau buang opsi ketiga, yaitu adalah buy, hold, and forget it. Yaitu membeli, habis itu kita tahan, lalu kita lupakan dulu deh. Sampai kapan? Sampai naik kembali. Kenapa? Karena bila Anda berpikir pada poin yang ketiga, Anda lebih baik melamar menjadi seorang investor. Kalau Anda menjadi seorang investor, maka gunakanlah cara-cara berpikir investor ketika membeli, bukan cara berpikir seorang trader. Kenapa? Karena yang terjadi adalah banyak sekali orang yang trading ketika untung dikatakan jual, taking profit, kalau rugi ditahan, toh diinvest. Artinya ini adalah trader yang banci. Kalau untung diambil untungnya, kalau rugi diinvest. Akhirnya semua portofolionya dalam instrumen apapun lebih banyak yang minus daripada yang untung. Oke, jelek dibuang ke invest, jelek dibuang ke invest. Ini tidak, menurut saya tidak bagus. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, lebih baik mana sih? Apakah lebih baik kita melakukan averaging down atau lebih baik melakukan stop loss? Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah sefrekuensi dengan saya dengan kata-kata averaging down? Kalau belum, maka kita samakan frekuensi dulu. Contoh, Anda membeli emas dengan harga 900.000. Dibeli, ini emas yang ada di toko emas. Pikirkannya, Anda beli dengan harga 900.000, Anda beli 1 gram. Ternyata harga turun menjadi 800.000. Kalau Anda beli lagi, maka secara tidak langsung ini adalah strategi averaging down atau mendowngrade harga. Kenapa? Karena 900.000 ditambah 800.000 dibagi 2 menjadi 850.000 untuk Anda miliki 2 gram. Maka inilah yang disebut sebagai averaging down. Saya lanjutkan. Bagaimana dengan stop loss sekarang? Frekuensi stop loss agar kita sama persepsinya. Harga 900.000 Anda beli 1 gram karena turun dan takut turun lebih dalam dan duit yang mau dipakai daripada nanti turun jadi 700.000, 800.000 saya jual saja deh. Yaitu saya rugi 100.000. Betul? Pemahamannya? Berarti kalau averaging down, Anda membeli di atas dan Anda membeli di bawah. Kalau stop loss adalah Anda beli di atas, di bawah Anda jual. Berarti Anda jual rugi, disebut sebagai stop loss, menghentikan kerugian. Tapi ada sebuah hal yang perlu kita sampaikan pada video kali ini. Mari kita bermain logika. Averaging down sebenarnya adalah merugikan modal baru kita untuk ikutan rugi dengan modal awal kita. Coba ingat kata-kata ini, kita ulang sekali lagi ya. Averaging down adalah merugikan modal baru kita. Merugikan modal baru kita untuk
ikutan rugi dengan modal awal kita. Loh, kok bisa logikanya kayak gitu, Ryan? Dari mana? Karena tidak akan pernah ada yang namanya averaging down akan membuat harga setelah di averaging down menjadi harga yang di bawah atau lebih rendah daripada harga yang kita beli sebelumnya. Pusing maksudnya. Coba lihat dari Excel yang saya buatkan. Perhatikan ya. Ini adalah pembelian awal. Katakanlah Anda membeli saham sekarang. Tadi kan emas, sekarang saham. Kan averaging bisa dilakukan dimanapun yang ada harganya. Oke, Anda membeli satu lot 100 lembar saham. Anda beli baru lagi karena harga beli awal Anda adalah 10.000. Anda harga saat ini 9.000, berarti rugi dong. Anda beli baru di 9.000. Oke. Harga beli barunya di 100 lembar. Jadi 100 lama harga 10.000, 100 baru di 9.000. Maka harga saat ini 9.000, harga rata-rata 9.500. Bener dong kayak harga emas yang tadi ya. Dapat dari mana sih? Dapat dari harga 10.000 dikali 100 ditambah 9.000 dikali 100 dibagi 200. Dapatlah 9.500. Dengan jumlah saham Anda 200. Betul? Matematikanya sudah oke? Nah, perhatikan adalah ketika kita membeli barunya semakin banyak, di mana harga beli awal dengan pembelian awal kita tetap 100, maka coba perhatikan harga rata-rata yang kita dapatkan dari jumlah saham yang kita beli selanjutnya dijumlahkan dengan harga pembelian awal kita, ternyata tidak pernah sama dengan harga 9.000. Betul? Sebutkan harga mana yang sama dengan 9.000. Nggak ada, hanya mendekati 9.000. Oke, berarti kata-kata tadi benar dong. Averaging down adalah merugikan modal baru kita untuk ikutan rugi dengan modal awal kita. Logis? Oke, kita lanjutkan. Oh, jelek ya? Enggak, kita nggak ngomong itu. Kita nggak ngomong itu. Dengan memiliki 100 lembar saham awal dan ketika turun ke 9.000 pun kita membeli 100 kali lipat, 100 kali lipat, 100 kali lipat. Dari pembelian awal, kita baru mendapati harga kita 9.010. Dengan meresikokan fresh money 9.000 dikali 10.000 lembar untuk ikut berperang menyelamatkan 100 lembar kita di 10.000. Logikanya masuk atau tidak? Pertanyaan selanjutnya kalau Anda mengatakan ini masuk, apakah ini tindakan yang salah? Oke, kita lanjut. Menurut saya, tidak salah juga. Bertanggung jawab atas dana yang sudah kita tradingkan adalah mindset yang benar. Namun, realistis juga diperlukan. Karena apa? Biasanya dalam keadaan loss, orang selalu berimajinasi. Kalau nanti naik, kalau segera untung. Pertanyaannya, dengan di averaging, Anda bisa menyelamatkan posisi loss Anda atau tidak? Ini pertanyaan yang penting ketika Anda dalam keadaan loss dan mau averaging. Apakah Anda perlu bertanggung jawab atas barang yang loss? Yes. Tapi realistis diperlukan. Pertanyaan ketiga, kalau di averaging menyelamatkan posisi loss Anda atau enggak? Loh kok begitu? Logikanya begini. Kalau di averaging tidak bisa selamat, namanya nggak perlu di averaging dong. Atau bila di averaging kondisinya dibaca tidak memungkinkan selamat, ya nggak usah dipaksa dong. Maksudnya gimana sih? Begini. Langsung ambil contoh dengan beli emas. Asik ya? Kalau sama saya enak ya? Ngomong emas di toko emas, tiba-tiba berubah jadi saham. Sekarang tiba-tiba XAU US dollar untuk gold spot US dollar, emas terhadap US dollar ya. Jadi kita pindah ke pair forex, oke? Forex untuk komoditi di emas 1980. Anda ternyata nggak sengaja beli di 1980. Boleh dong? Boleh. 1980. Berarti kalau ngelihat di sini rugi apa untung? Rugi. Oke, betul ya. Anda berencana averaging sekarang. Jadi Anda sudah beli di sini dan Anda berencana di harga saat ini Anda mau beli emas untuk averaging. Dengan target berarti ke sini. Kok bisa ngelihat di target kan potensi. Nah, orang trading ngerti bagaimana cara membaca support dan resisten. Oke, paling dekat adalah 1868, harga saat ini 1834. Maka, perhatikan, dengan cara yang sama tadi. Dengan harga beli awal, andaikan ini beli 100, beli baru di 100, harga awal 1980, harga saat ini 1868, harga beli baru di harga saat ini itu bukan harga saat ini ya. Harga target 1868, harga beli 1835. Lihat lagi chartnya biar nggak lupa. Betul ya? 1880, 1868, 1834. Kunci, betul, aman? Oke. 1980, 1835, 1868. Sudah kita kunci? Oke, so dengan ini, perhatikan dengan kita membeli ada yang 1 kali 1 banding 1, 1 banding 2, 1 banding 3, 1 banding 4, dan 1 banding 100. Ternyata, harga rata-ratanya, kalau Anda cuma sanggup sampai yang 300, 1 banding 3,
Anda tetap rugi loh dengan Anda melakukan averaging. Kenapa? Karena harga rata-rata pembelian Anda 1871, sedangkan harga daripada harga yang masih masuk akal pada saat ini 1868. Jadi harga rata-rata pembelian Anda ada di sini. Tapi sebenarnya harga yang paling masuk akal untuk Anda keluar terdekat adalah 1868. Ini berarti kalau Anda cuma punya 1:3, Anda tidak visible untuk melakukan averaging down. Pertanyaannya, kalau Anda tidak visible sampai dengan 1:3, punya nggak dana at least 4 kali daripada posisi awal? Anda 100, Anda harus 400 loh. Kenapa harus 4 kali? Karena dengan nilai minimum tersebut adalah rencana exit terdekat yang masuk akal. Loh kok bisa? Kalau yang kelima bagaimana? Coba Anda lihat. Kalau yang kelima berarti 1859 rata-rata Anda. Anda masih keluar di 1868. Berarti Anda sudah pasti untung. Betul nggak? Nah, jangan lupa ketika membeli rugi, maka pilihan kedua adalah menjual BP loh. Iya dong. Bila tidak ada dananya, maka pilihan yang paling wise adalah stop loss di area terbaik. Misalnya ya di posisi tertinggi. Gak usah dipaksa untuk averaging karena ternyata Anda nggak punya 1:4. Anda punya cuma 1:3. Buat apa dipaksa? Sama-sama loss juga. Tolong jangan muncul pernyataan ini. Ini kan emas Ryan, di hold aja karena itu nggak ada di opsi kita. Kenapa? Itu sudah kita buang. Kalau mau jadi investor, jadi investor. Kalau mau jadi trader, trader. Misalnya ada yang nyangkut emas pada saat ini, milih averaging down, tiba-tiba ngomong seperti ini karena uangnya nggak cukup. Loh, kalau emang pengen jadi investor kan yang namanya inflasi lagi naik, ya berarti bener dong. Ketika inflasi naik, emas jadi bernilai. Kan uang kertas lawannya adalah emas, ya kan? Ya udah itu jadi investor aja, jangan ngomong-ngomong trading. Maksud saya ke sana. Nah, catatan yang jangan dilupakan adalah kalau Anda melakukan transaksi pada forex dan komoditi derivatif bursa berjangka, Anda perlu memperhitungkan lot loh, margin use dan margin free. Kenapa? Kalau benar emas naik 1868, kalau ternyata di averaging justru turun lebih dalam, Anda akan perlu margin lebih besar padahal sudah dibelikan lot baru sehingga margin use Anda juga sudah membesar. Pusing? Kita buka yang ini. Saya balik sekarang dari emas jadi emas kontrak, emas berjangka, emas derivatif spot XAU USD. Anda beli awal 0,1 di 1980, ya kan? Harga turun kan katanya ke 1835 saat ini. Anda mau beli dong. Anda beli 0,1. Oke. Harga saat ini 1868. Berarti rata-rata 1908, 0,2. Sama aturan, sama persis. Anda baru untung di 1/4. Oke. Sekarang baca dengan baik. Meskipun kecil, mari kita baca dengan baik. Ini adalah margin pembelian awal, inilah margin pembelian baru. Waktu Anda pencet 0,1, ada margin yang dikunci $99. Ketika ini dengan leverage 1/200. Ketika Anda membeli 0,1 yang kedua, Anda terkunci 92 marginnya. Loh kok bisa 92? Jawabannya adalah karena harganya beda, 1980 dan 1835. Nah, tapi perhatikan, andaikan Anda sudah siap modal 2 ini dan kembali ke harga 1868, Anda tetap minus ya ketika ini turun ke 1786. Kita sudah kepingin untuk naik, tapi kalau turun bagaimana? Kalau turun, Anda minusnya membesar karena di gambar ini, disinilah area yang saya anggap sebagai area kritis. Yang 1790 itu tuh di situ. Berarti, perhatikan deh, ketika Anda melakukan transaksinya adalah sampai dengan levelnya adalah 1/10 di sini, Anda perlu modal 31.880 US dollar loh untuk mempertahankan posisi 0,1 dan 10. Jadi Anda punya 10,1 lot dengan margin yang dikunci adalah 9.274. Perlu total dana, ini adalah untung ya kalau dia naik ke 1835. Kalau dia turun perlu dana totalnya 60.000. Jadi kalau turun Anda bisa mempersiapkan modal 60.000, kalau naik Anda dapat untung 31.000 ke 1835. Anyway, apa yang ingin kita coba ceritakan di sini ya? Artinya adalah apapun yang kita perhitungkan, kalau dalam pembelian tanpa margin, Anda mungkin aman karena resiko hanya sejauh yang Anda beli. Tapi kalau Anda berada di bursa berjangka, kenapa banyak orang melakukan averaging malah ruginya membesar adalah ketika dia turun lebih dalam, dia tidak sadar bahwa seiring dengan lot yang dibeli membesar, berarti total margin yang dibeli semakin besar membebani dia.
ini 0,1, 0,2, ini 0,3, 0,4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Apakah Anda pernah berhitung seperti ini? Dan pernahkah Anda merencanakan dengan baik dengan kapan Anda entry dan kapan Anda memiliki target exit? Apakah mencapai target exit ini juga sesuai dengan jumlah lot yang Anda sudah rencanakan sehingga Anda bisa keluar pada exit terdekat? Anggap ini mobil Anda ini sudah tidak terlalu sehat, lagi di jalan tol. Apakah Anda paksa sampai tujuan atau Anda keluar dulu pergi ke bengkel? Ya berarti keluar dulu dong. Ini adalah exit terdekat. Harus kita rencanakan dengan baik. Itulah yang membuat Anda menjadi seorang trader. Jadi bagi yang masih berisik menjadi trading for living, tidak bisa bicara cari uang dari trading, sudahlah jadi investor saja. Jangan menjelek-jelekan profesi trading. Kalau Anda menjadi seorang trader, nggak usah juga jelek-jelekin posisi seorang investor. Kalau Anda mau menjadi banci seperti saya, jadilah seorang trader dan juga kadang menjadi seorang investor. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian dan juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Anda boleh add WhatsApp saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Segera ada rilis video series terbaru di hari Kamis, Trading for Living series season kedua. Siapa tamunya, nggak kalah keren daripada season pertama. Dan silahkan nanti Anda coba untuk cek dalam beberapa minggu ke depan. Kita akan segera rilis bersama saya, Ryan Filbert, RF Channel, juga Okta Investama Berjangka. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.